Baik, selamat pagi Ibu Jessica Trisina beserta teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Magda Kristianti dan rekan saya Alma Artistika dan Fiona Sidabutar. Baik, di sini kami akan membahas kasus penyalahgunaan obat. Kami mengambil berita yaitu polisi ungkap penyalahgunaan puluhan ribu butir obat-obatan yang dikutip dari Daniel pada hari Selasa 29 Oktober 2019 tepatnya jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus ini terjadi di Banten. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, polisi dan tim pemburu narkoba Polda Banten berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan mengamankan tersangka pengedar dan penjual serta barang bukti. Jadi di sini kasusnya terjadi di Banten yang diungkap oleh polisi dan tim pemburu narkoba Polda Banten. Di sini juga polisi mengamankan tersangka pengedar, penjual serta barang bukti. Untuk lebih jelasnya, kami akan membahas satu persatu pada slide berikutnya. Baik, di sini ada pertanyaan pertama, apa saja obat yang disalahgunakan dalam kasus tersebut? Dijelaskan, pada kasus tersebut untuk obat-obatan tramadol, personel mengamankan 27.099 butir tramadol. Lalu untuk obat-obatan eksimer, personel berhasil mengamankan sekitar 350.000 butir tablet eksimer. Lalu untuk obat-obatan triheksipeniksi, personel mengamankan 17.080 butir tablet triheksipeniksi. Lalu untuk tablet kuning, personel mengamankan 762 butir dan untuk obat polos personel mengamankan 2.823 butir. Jadi berita tersebut menjelaskan secara detail dan rinci obat apa saja dan jumlahnya berapa saja yang telah diamankan oleh personel atau tim polisi. Lalu siapa pelaku dalam kasus penyalahgunaan obat tersebut? Pada kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan pelaku pengedar serta penjual barang bukti di daerah Banten. Namun tidak dijelaskan inisial pelaku atau siapa pelaku pada kasus tersebut. Jadi memang benar di kasus ini polisi hanya menjelaskan telah mengamankan pengedar serta penjual barang bukti di daerah Banten, namun tidak dijelaskan secara rinci inisial identitas dari pelaku yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan ini. Selanjutnya, di mana kasus penyalahgunaan obat tersebut terjadi? Kasus penyalahgunaan obat-obat tersebut terjadi pada daerah Banten. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi, kasus ini memang terjadi pada daerah Banten. Kapan kasus tersebut terjadi? Kasus ini sudah lama terjadi karena polisi mengamankan banyak barang bukti dari pelaku. Namun, akhirnya polisi menangkap pelaku pada tanggal 29 Oktober 2019. Sebenarnya kasus ini mungkin sudah lama terjadi dan polisi sudah lama mengintainya, namun akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku pada tanggal 29 Oktober 2019 ini. Lalu bagaimana kasus tersebut dapat terjadi? Sesuai dengan kasus, hal tersebut dapat terjadi karena ada tersangka pengedar obat-obatan tersebut sehingga terjual secara bebas dan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edi Sumardi Priyadinata menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obat tersebut. Jadi di sini adalah berawal dari oknum-oknum yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut dan tidak bertanggung jawab sehingga kasus tersebut terjadi. Dan Kombes Pol Banten ini juga menghimbau masyarakat agar tidak
terjangkit oleh kasus tersebut dan menghimbau agar lebih berhati-hati. Bagaimana polisi dapat mengungkap hal tersebut? Kapolda Banten Irjen Pol Tom Sitohir melalui Narkoba Polda Banten Kombes Pol Yohanes Hernobowo mengatakan bahwa Ditres Narkoba Polda Banten dan jajaran Polda dalam waktu 2 bulan September sampai dengan Oktober telah mengungkap kasus obat-obatan terlarang sebanyak 20 kasus. Jadi kasus tersebut memang telah diincar atau sudah diduga oleh para bapak polisi ini dari sekitar 2 bulan September sampai dengan Oktober, dan sehingga akhirnya telah terungkap pada tanggal 29 Oktober ini. Dan kasus tersebut dari September Oktober ini telah diungkap sebanyak 20 kasus penyalahgunaan obat-obatan. Lalu selanjutnya Undang-Undang Penyalahgunaan Obat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 197 dan 198. Pasal 197 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 1,5 miliar. Pada pasal 198 berbunyi, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Jadi di sini ada undang-undang pada penyalahgunaan obat yang memang menjadi acuan dalam kasus ini. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.